Bagaimana maju terus dalam kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Saudara dan saya menangkap janji-janji Allah. Nah, hari ini, pagi ini kita akan bicara bagaimana hati atau bejana kemuliaan yang dimana kalau dipersiapkan, kalau kita menangkap sesuatu yang dinamanya hati ini, maka Allah akan mencurahkan berkat-berkatnya, janji-janjinya tergenapi dalam hidup kita. Nah, mari saya akan ajak kita dulu baca firman Tuhan dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat 21 dan ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama kitab Markus pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan ayat 22. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 22. Demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Haleluya. Saudara, kita lagi memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kita juga memperingati yang namanya Hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Setiap tahun kita memperingati karena di kalender seluruh dunia ya membuat kita untuk tahu bahwa oh, ini adalah hari di mana kita memperingati. Nah, saya ingin katakan sekali lagi bahwa semua yang kita lagi jalankan dalam yang namanya peringatan, sebenarnya sebagai orang Kristen bukan sekedar memperingati, tapi bagaimana kita mendalami apa yang seharusnya kita jalankan sebagai seorang yang dipanggil, yang ditetapkan, yang diutus untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bejana kemuliaan bicara tentang hati yang siap. Nah, saya percaya bahwa Tuhan ingin pakai kita terus hari demi hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap hari ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Saya juga percaya bahwa janji Allah akan tergenapi dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah bejana hati kita siap? Nah, waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara, kenapa? Karena Tuhan berkata, kamu akan menerima janji yang sudah aku sampaikan kepadamu. Nah, apa janji Tuhan? Nah, kita semua mungkin sedang menunggu janji Tuhan. Kita pernah berdoa dan kita pernah mendapatkan satu peneguhan spiritual tentang janji-janji Tuhan. Tapi mungkin sampai hari ini kita belum melihat. Saya ingin katakan sekali lagi, Tuhan berkata dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena ini bicara tentang apa? Di situ, di Yerusalem, di tempat yang dimana Tuhan awal menaruh satu panggilan spiritual dalam roh saudara, Tuhan ingin saudara menangkap dan melihat bahwa janji-janji Allah itu pasti tergenapi. Nah, kadang-kadang waktu Tuhan ingin menyatakan kemuliaan dalam janji-janji itu buat kita nggak dapat atau kita nggak mengalaminya. Kenapa? Karena mungkin kita sudah keluar dari jalur Tuhan. Mungkin kita sudah tinggalkan Yerusalem. Mungkin kita sudah tinggalkan tempat di mana Tuhan mau kasih kita sesuatu yang besar. Nah, makanya itu saudara, yang diperlukan adalah bagaimana bejana hati kita ini ya untuk bisa menangkap pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Kisah Para Rasul pasal yang pertama mengatakan sangat jelas, waktu Tuhan yang ke surga, murid-muridnya kembali ke tempat mereka di mana yang namanya Yerusalem, dan mereka naik ke ruang atas. Ini juga membicarakan tentang satu hal yang luar biasa. Mereka sedang menjaga bejana hatinya supaya tidak tercemar, menjaga bejana hatinya supaya tetap utuh untuk menunggu penggenapan janji Allah. Dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai nanti di pasal yang kedua sangat jelas bahwa murid-muridnya mereka kembali ke Yerusalem dan mereka naik di ruang atas. Ini bicara tentang apa saudara? Mereka memisahkan diri dari kehidupan dunia. Di atas bicara tentang hal-hal yang namanya
kerohanian, hal-hal yang namanya hal kerajaan Allah, dan tidak sama sekali dibangun dengan hal yang namanya kedagingan. Nah, di atas juga bicara tentang satu level naik tingkatan. Mereka berusaha menjaga bejana hatinya supaya tidak tercemar. Nah, ini paling penting. Makanya dalam kitab Markus tadi dikatakan, kalau seseorang ingin menjahit pakaian, menambalkan pakaian yang lama, kemudian mengambil kain yang baru dan ditambalkan kepada kain yang lama atau pakaian yang lama, maka akan koyak. Kenapa? Ya tentu karena pakaian yang lama itu udah kusam, udah kusut, udah nggak bisa lagi digunakan. Lalu kita tambahkan tempel dengan kain yang baru, ya tentu tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena sudah rusak, sehingga bukan jadi bagus, bukan bisa digunakan, tapi akan sia-sia, dibuang. Nah, Tuhan juga memberikan satu pencernaan yang luar biasa melalui perumpamaan di mana juga tentang anggur yang baru itu masih fresh, saudara, masih sangat punya rasa dan punya tekanan kuat untuk kita bisa nikmati, itu sangat keras sekali. Sehingga kalau itu anggur yang baru dituangkan dalam kantong anggur yang lama, maka tentu kantong anggur yang lama itu akan koyak dan anggur yang baru itu akan terbuang sia-sia. Sangat jelas pengertian ini menunjukkan tentang bagaimana sikap hati untuk menerima janji Allah. Murid-murid waktu mereka pulang setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka kembali dan tinggal di ruang atas. Bicara tentang mereka tidak ingin mencemarkan hidup mereka, tidak ingin mencemarkan yang namanya bagaimana mereka akan mengalami yang namanya sifat-sifat mungkin di masa lalu, saudara. Nah, ini paling penting. Kalau saudara nggak pisahkan diri dari dunia, saudara akan tercemar. Bejana hati ini dibutuhkan, dijaga betul-betul, saudara. Kalau engkau ingin menerima pengurapan yang baru, ingin menerima kuasa Allah, engkau perlu bereskan dulu sikap hati yang salah, sikap hati yang selama ini mungkin kekanak-kanakan, childish. Dikatakan bahwa Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 13, kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 13, bagaimana mereka memisahkan diri dari hal-hal yang duniawi tadi untuk mereka bisa mengalami kemenangan dalam segala hal. Mereka sedang menjaga sikap hati mereka untuk tidak tercemar. Kita membaca ayat ini, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14 kita baca. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Perikop ini bicara bahwa mereka sedang menantikan janji Allah. Waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu, tapi kamu perlu memperhatikan baik-baik dengan sangat saksama, jangan tinggalkan Yerusalem. Ini penting, saudara, ada janji Allah yang luar biasa, tetapi kadang-kadang orang-orang tidak menangkap janji Allah itu karena mereka membiarkan diri mereka keluar dari jalur Tuhan, keluar dari yang namanya tadi ruang atas. Ruang atas ini bicara tentang apa? Fokus sama Tuhan. Ada banyak orang mungkin menanti janji Tuhan kok lama sekali belum terjawab, lalu mulai gelisah hatinya, lalu mulai tawar hatinya, lalu mulai tinggalkan tempat ruang atas ini. Hati-hati, saudara. Bejana hati perlu dijaga dengan luar biasa. Makanya sikap hati menentukan saudara dan saya menerima janji Allah atau tidak. Puji Tuhan, murid-murid yang disebutkan tadi, mereka memisahkan diri dari urusan dunia karena mereka tahu, kalau mereka akan kembali ke dalam hal-hal duniawi, mereka tidak akan menangkap janji Allah. Sementara Tuhan sudah ingatkan mereka, pisahkan dirimu, tinggallah di ruang atas. Artinya fokus, dan betul mereka apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam doa, mereka membangun kesehatian. Ini paling penting dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Kalau sudah nggak ada kesehatian, bejana kemuliaan yang harusnya menerima janji Allah, kalau sudah tidak ada lagi yang namanya kesepakatan satu
spirit, satu hati, satu pikiran, ya, dalam pelayanan dalam rumah tangga, maka saudara akan sia-sia, tidak akan menangkap pesan atau janji Allah. Mereka sehati dalam doa. Nah, dalam doa juga sama, Tuhan berkata 2-3 orang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, besar kuasanya. Penting yang namanya kesepakatan, niat hati untuk bersama-sama menjaga yang namanya spiritual. Saudara perlu mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang matang, ya, dan mereka mulai saling membangun di dalam roh. Ini paling penting, saudara. Ya, kalau saudara ingin mendapatkan atau melihat janji Allah, perlu yang namanya menjaga kesatuan spirit, saling support system, ada dengan orang-orang yang tepat. Dan nama-nama ini bicara tentang orang yang tepat. Mereka sepakat untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tidak tinggalkan yang namanya ruang atas. Mereka sepakat, ini teman-teman yang support system. Saudara perlu untuk mengalami janji-janji Allah, cari orang-orang yang support system. Cari orang-orang yang mendukung spiritual saudara. Cari orang-orang yang tulus hati. Cari orang-orang yang punya wawasan kerajaan Allah. Ini penting, saudara. Ini penting. Makanya kadang-kadang bejana hati kita nggak siap, dan kita akhirnya kecewa dengan banyak hal. Tuhan berjanji luar biasa. Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk menyatakan kasih sayang Tuhan dengan janji Allah yang luar biasa. Tapi kita kehilangan semuanya. Ya, kalau bicara menunggu, waktu sebenarnya bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan yang harus terjadi. Makanya kitab Yesaya pasal 30, kita akan baca sama-sama. Ayat 18 menjelaskan sangat jelas buat kita, Yesaya 30 ayat 18, bahwa bukan waktunya kita untuk menanggapi semua janji Allah yang besar, tapi Tuhan punya waktu. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat sikap hati kita, bejana hati kita, apakah siap untuk menerima janji-janji Allah itu. Kita baca bersama-sama, saudara, Yesaya pasal 30 ayat 18. Haleluya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ya, Tuhan ingin melihat, artinya ayat itu berkata Tuhan menanti-nantikan waktunya. Kairos maksudnya, waktunya Tuhan. Di mana saudara? Apakah engkau sudah siap bejana hatimu untuk apa? Menerima, ini dia. Menantikan. Tuhan ingin melihat apakah engkau sudah siap untuk kasih-Nya dicurahkan. Lanjut ayat ini. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Haleluya. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Haleluya. Jadi kata menantikan, kita ini artinya menunggu. Nunggu ini perlu dengan kesabaran, naik di ruang atas, saudara. Menunggu janji Allah tergenapi. Harus pisahkan diri dari urusan-urusan kedagingan kita, ya, amarah, gengsi, emosi, dan segala macam hal. Itu mengganggu, saudara. Ya, perlu pisahkan diri dari urusan-urusan kedagingan kita. Telinga roh harus tajam, karena Alkitab berkata iman timbul dari mendengarkan firman. Kalau engkau hanya mendengarkan gosip, mendengarkan amarah, mendengarkan yang namanya cercaan-cercaan, saudara akan rusak spiritualnya. Ya, tapi kalau engkau tajamkan telinga rohmu dan mata rohmu tajam seperti Abraham saat dia memisahkan diri dari pertengkaran dengan gembala-gembalanya, saudaranya itu Lot, dia tahu bahwa ini kerabat, nggak boleh ada pertengkaran. Ya, yang mendatangkan pertengkaran adalah gembala-gembalanya mereka masing-masing, pekerja-pekerjanya. Tetapi Abraham yang dewasa tidak ingin terlibat di dalam yang namanya pertengkaran, karena roh pertengkaran itu merusak sesuatu yang baik dan tentu menghalangi berkat Tuhan juga tercurah. Lalu dia pisahkan diri, padahal Alkitab katakan yang diberkati adalah Abraham. Dimanapun Abraham pergi atau membangun mesbah, maka Allah memberkati tempat itu, dan terbukti diberkati. Mengapa gembala-gembala Abraham bertengkar dalam Kejadian pasal 13 sampai dengan 16? Saudara bisa baca di situ. Mereka bertengkar karena terlalu banyak berkat. Ya, berkat sudah banyak, bertengkar. Ya, karena kambing domba itu terlalu banyak, sehingga domba-domba atau pekerja-pekerja dari Abraham dan Lot ini bertengkar. Abraham yang dewasa spiritual melihat bahwa pertengkaran ini nggak baik. Ya, walaupun harusnya dia punya hak untuk berkata aku akan tinggal sini, Lot kau pergi, gitu ya. Karena memang janji Allah, berkat Allah itu buat Abraham. Tapi Abraham karena dewasa, dia percaya kemanapun dia pergi, berkat Allah itu bersama dengan dia. Berkat Allah itu akan berjalan dengan dia. Karena memang Allah memberkati dia.
Nah, sikap hati ini paling penting, saudara. Sikap hati kita paling penting. Tuhan menanti-nantikan apakah engkau siap. Hatimu sudah siap untuk menerima janji Allah. Tuhan menantikan engkau apakah sudah siap. Lihat kairos waktunya Tuhan buat saudara. Iya, makanya saudara yang menanti-nantikan Tuhan, dijelaskan dalam Yesaya 40 juga bahwa engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Berjalan, berlari, tidak ada kelelahan. Kenapa? Karena firman Allah itu memberikan kekuatan. Firman Allah itu memberikan engkau semangat yang baru. Firman Allah itu menuntun engkau untuk mengalami berkat-berkat kelimpahan yang luar biasa. Wow, dahsyat sekali, saudara. Jadi bejana hati saudara harus siap. Semua orang yang punya bejana hatinya siap akan melihat janji-janji Allah tergenapi. Murid-murid yang memisahkan diri dari segala urusan daging, akhirnya mereka mengalami yang namanya berkat Allah, janji Allah, kuasa roh Allah turun ke atas mereka. Ada otoritas, ada wibawa, berkat yang lebih dari segala-galanya yang gak bisa dibeli dengan uang. Mereka terima, saudara. Karena apa? Kuasa Allah itu nyata dalam hidup mereka. Bahkan Petrus yang pernah melakukan sebuah kesalahan fatal, menyangkal Yesus, saat dia bertobat kembali kepada orang-orang yang tepat, murid-murid Tuhan, untuk support system, saling mendukung, saling membangun. Dia menjaga kehidupan yang bertobat dengan sungguh-sungguh, dan justru dia dipakai oleh Tuhan. Ya, dia mulai punya kuasa otoritas saat roh Allah menguasai dia, sehingga waktu orang-orang mulai menghina saat mereka dalam pengurapan kuasa Allah, ada yang bilang mereka mabuk, ada yang bilang mereka orang gila. Petrus dengan otoritas Tuhan bangkit dan berkata, saudara-saudara yang sedang kepenuhan roh, tidak mabuk, tidak gila, tapi roh Allah bekerja. Engkau harus memberi dirimu dibaptis, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan betul, ribuan orang akhirnya memberi diri bertobat dan dibaptis. Saudara, saya percaya kalau engkau punya bejana hati yang siap, maka kuasa Allah akan turun kepada saudara. Kemenangan demi kemenangan engkau akan lihat, kekuatan yang baru engkau akan terima. Kuasa Allah bekerja, engkau punya mata roh yang berbeda sekali, melihat masalah bukan satu yang besar, karena engkau melihat bahwa Allahmu yang lebih besar dari masalah. Engkau akan terus maju dan maju karena engkau percaya bahwa kuasa Allah menaungi engkau. Engkau tidak takut terhadap segala macam ancaman, segala macam keadaan situasi. Seperti Mazmur 91 berkata, engkau tidak akan takut terhadap apapun, karena engkau percaya bahwa tangan Allah menyertai engkau. Apakah engkau sedang menandakan janji Allah? Ingat, bejana hatimu harus siap. Apakah engkau sedang bergumul terhadap sesuatu? Ingat, bejana hatimu harus siap. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bejana hati tetap setia, tetap taat, tetap baik di mata Tuhan, tetap kudus di mata Tuhan? Pertama, saudara harus punya komitmen untuk keluar dari yang namanya urusan-urusan kedagingan. Kalau saudara nggak punya komitmen, maka engkau akan kembali lagi kecewa, engkau akan kembali lagi marah, engkau akan kembali lagi negatif, engkau akan benar-benar membuat lihat semuanya menjadi sesuatu yang tidak baik, dan akhirnya membuat mentalmu juga terganggu dan spiritualmu pasti akan terganggu. Jadi komitmen pertama, ya, untuk engkau bisa melihat dan mengalami janji Allah. Komitmen seperti murid-muridnya, mereka komitmen, tidak mau turun dari ruang atas. Mereka ingin fokus kepada hal-hal kerajaan Allah. Yang kedua, pastikan engkau dengan orang-orang yang tepat. Saudara, ini paling penting, ya, karena di akhir zaman ini banyak pergaulan, banyak teman-teman yang datang, dia belum tentu membangun roh saudara. Mungkin ada yang datang tapi menikam saudara dari belakang. Ya, tetapi yang kita berkata, seorang sahabat menaruh kasih lebih dari seorang sahabat menaruh kasih lebih daripada saudara sendiri. Artinya mereka punya kasih karena mereka mendukung dalam spiritual. Jadi carilah teman-teman yang membangun spiritual. Jangan sampai waktu saudara berjalan terus, ya, umur bertambah terus, tapi dengan teman-teman yang toksik, teman-teman yang hanya menggonjang-ganjing, teman-teman yang hanya melihat kekuranganmu. Pisahkan dirimu. Jangan buang-buang waktu, saudara. Saudara harus punya waktu dengan orang-orang yang tepat. Murid-murid Tuhan, mereka memutuskan ada dengan orang-orang yang tepat. Karena apa? Paling penting untuk menantikan janji Allah tergenapi. Dan yang ketiga, ya, harus amenkan janji Allah tergenapi. Apa kata amin? Mengiyakan dalam roh. Apa kata amin? Imanmu harus bertumbuh. Apa kata amin? Jangan ada keraguan. Itu intinya, saudara. Jadi mari untuk mendapatkan bejana hati yang siap, pertama komitmen.
Yang kedua, pastikan Anda dengan orang-orang yang tepat. Dan yang ketiga, pegang janji Allah tanpa ragu sedikit pun. Engkau akan mengalami yang namanya janji Allah, kuasa Allah yang nyata atas hidupmu. Haleluya. Stay tune di sini, kita akan kembali setelah ini. God bless you all. Sama Pastor Syafrin Matahari. Kita kembali di 90.3 FM Sasando Yogyakarta dan sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa pendengar Sasando disampaikan oleh Ibu Sarlin Mataheru tentang bejana hati atau bejana kemuliaan. Beberapa ayat sudah menguatkan kita pagi hari ini mulai dari Markus 2 ayat 21 sampai 22, kemudian ada Kisah Para Rasul 1 ayat 13, lalu kemudian terkait waktunya Tuhan menantikan janji Tuhan itu dalam Yesaya 30 ayat 18. Mari Anda boleh bergabung di sesi ini untuk berinteraktif ataupun juga mengirimkan pokok doa melalui WhatsApp di 085629299400 supaya nanti bisa didoakan di akhir program. Bu Sarli, terima kasih luar biasa Yes, pada hari amen, ini. praise the Lord. Amen, amen. Kita semua pasti menunggu janji Tuhan tergenapi, ya, apalagi betul. Masih dalam suasana Penantian pencurahan Roh Kudus. Betul, pencurahan Roh Kudus. Tentu saja kita ingin jadi orang-orang terpilih ya, Yes, ya. betul. Di masa-masa sekarang, kemudian kita melihat kembali bagaimana bejana kita, Betul. apakah periuk kita sudah siap Sudah siap, untuk dibentuk betul. Tuhan. Dan tadi Haleluya. disampaikan cukup menarik tentang bejana hati yang siap. Yes. Itu juga jadi satu pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah bejana hati kita sudah siap? Iya. Apa ciri-cirinya bejana hati sudah siap? Iya. Lalu bagaimana kita mencapainya? Apakah membutuhkan waktu yang lama ataukah misalnya saya belum siap kemarin Bu Sarlin, saat ini saya mau coba siap, apakah bisa? Nah, banyak pertanyaan pasti ya. Iya, Karena dari betul. kita kadang-kadang merasa bahwa saya anak Tuhan, saya siap, Saya sering saya sudah memuji Tuhan, Betul, gitu ya. Saya betul. sudah melakukan banyak kebaikan. Nah, Iya. tapi apakah ukuran tersebut adalah benar-benar ukuran Tuhan yang menyatakan bahwa, hai, bejanamu sudah siap? Iya, betul. Silakan Bu Sarlin pendapatnya. Kalau Iya. orang kan ada yang merasa, aku udah siap, Iya, aku anak betul. Tuhan, gitu ya. Jadi tanggapan Mbak Tata benar. Ada banyak orang merasa sudah siap, tapi sebenarnya tabung-tabung rohnya masih ada yang banyak bolong-bolongnya. Ya. Bocor halus. Oh, iya, bocor halus namanya kan saudara ya. Naik motor tiba-tiba mungkin dari tempat saudara mau menuju ke pasar, pasar udah benar-benar nggak bisa jalan lagi. Rupanya bocor halus. Bannya bocor halus. Kadang-kadang kita juga mungkin seperti itu, bocor halus tanpa kita sadar, saudara. Ya. Kenapa? Coba bangun pagi, luar biasa pujian penyembahan, tapi beberapa jam kemudian udah berbeda hatinya. Ya, kadang-kadang yang ini yang maksudnya adalah kita masih paham Tuhan ingin mencurahkan rohnya. Roh itu bicara tentang kuasa, roh itu bicara tentang otoritas, kemenangan, saudara. Allah akan nyatakan buat kita. Tapi kalau bejana hati kita nggak siap, tadi mau pakai pakaian bagus tapi ada robek di pakaian yang lama, kita nambal dengan kain yang baru, ya akan koyak semua. Tidak bisa, saudara. Makanya Tuhan ingin kita mempersiapkan bejana hati yang sungguh-sungguh. Kalau ingin bertobat sungguh-sungguh. Ya, saudara. Sungguh-sungguh. Berapapun harga bayarnya, sungguh-sungguh. Hidupku bukan aku lagi. Dalam Galatia 2 ayat 20 menjelaskan. Paulus jelaskan sangat jelas. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku adalah di dalam iman Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan aku. Dan dia benar-benar berkomitmen. Berapapun harga bayarnya. Apa harga bayarnya? Di penjara bukan karena lagi nyolong, bukan lagi bikin kesalahan secara hukum, saudara. Tapi dia sedang membawa jiwa-jiwa yang sedang merana, yang dalam kehidupan yang dalam kutuk. Tetapi dia ditangkap, di penjara, saudara, ya, sampai jiwanya merana. Karena di dalam Filipi 4 ayat 4 dia pernah menjelaskan ya situasi ini. Dia berkata, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Dia sedang membangun jiwanya, membangun batinnya yang sangat tertekan karena lagi penginjilan, menangkap banyak jiwa, ditangkap, diseret, dan dia tanya mengapa, dia nggak ada jawaban. Kapan aku keluar, nggak ada jawaban. Saudara bisa bayangkan, ya. Dan dia benar-benar dibawa dalam penjara yang paling gelap, tempat di mana algojo orang-orang yang jahat di situ. Tapi dia mulai membangun spiritualnya. Hai jiwaku, bangun pujilah Tuhan. Dia mulai berkata bersukacita dalam Tuhan senantiasa.
Sekali lagi kau akan bersuka cita. Dia kembali mengingatkan tentang Allah ada. Dia mulai mengembangkan rohnya, imannya untuk terang Allah lebih bercahaya lagi. Nah ini persiapan bejana yang sudah siap, saudara. Artinya kalau saudara sudah ikut Tuhan bertobat harus sungguh-sungguh. Kadang-kadang zona nyaman, ya. Nyaman dalam pelayanan, nyaman dalam melayani, nyaman dalam segala situasi yang mungkin saudara berkata, udah 15 tahun aku ikut Tuhan, tapi saudara nggak pernah refleksi diri, nggak pernah introspeksi diri, sehingga ada kebacaran-bacaan halus yang itu membuat saudara akhirnya nggak melihat berkat Allah, karena akhirnya stagnasi. Ya, yang tadinya doanya punya kuasa, otoritas roh yang luar biasa, tapi rasanya doa-doa yang sekarang ini sampai di langit jatuh lagi, saudara nggak punya kuasa. Nah, makanya bejana hati itu penting Anda siapkan. Pisahkan diri, tadi komitmen, pisahkan diri dari hal-hal kedagingan. Sangat harus punya telinga roh yang peka supaya engkau tidak tercemar. Yang kedua adalah dengan orang-orang yang tepat. Kadang-kadang orang yang tepat itu seperti Tuhan berkata, ya, aku menghajar, ya, dan memukul orang-orang yang kau kasihi. Kadang-kadang mereka mungkin bicara, wah, kayaknya, wah, ini tajam sekali, tapi mereka mengasihi kita. Ya, ini adalah bagian penting dan harus aminkan firman Allah itu ya dan amin. Janji Allah ya dan amin, jangan ragu. Jadi sikap hati kita ini perlu benar-benar setiap hari itu dicek berskala, orang bilang. Berskala. Kalau udah mulai tersinggung, nah mulai cek tuh, mengapa aku tersinggung ya? Nah gitu. Kalau sudah mulai hatinya mulai agak panas dikit, mengapa ya? Harus belajar dicek, ada apa gitu. Nah itu dia, haleluya. Haleluya, luar biasa. Jadi memang benar-benar komitmen keluar dari urusan kedagingan ini kompleks, betul, ya. Betul, refleksi ya, kemudian itu benar, harus refleksi ya. Dilihat siapa tahu di bagian dalam sudah agak bersih, tapi di bagian ujung menuju keluar itu masih nempel kedagingannya, ya. Jadi memang butuh satu keinginan kuat begitu, ya, sungguh-sungguh itu tadi, supaya kita nggak ketempelan lagi yang namanya kedagingan. Tapi selama menjadi manusia, kadang-kadang orang, apalagi orang sekarang, Bu Sarlin, itu terus akan mengejar yang namanya keinginan, ya. Ada pujian, saya ingat pujian lama itu yang menyatakan bahwa manusia itu nggak pernah puas dengan keinginan. Ada, gitu ya. Apalagi dengan kemajuan yang teknologi sekarang ini, ya Bu, ya, nggak perlu kita tahu apa yang terjadi di luar sana, cukup pakai gadget aja kita bisa milih. Nah, hal-hal seperti itu juga apakah bisa juga membuat atau mengacaukan bejana kita supaya kita siap menjadi bejana-bejana siap seperti yang Tuhan inginkan? Iya, makanya begini, kalau kita memisahkan diri tadi, kita naik di ruang atas seperti murid-muridnya, saya percaya kita akhirnya berhikmat dalam menggunakan gadgetnya kita, teknologi, smartphone-nya kita, handphone pintarnya kita, akan benar-benar peka. Kita akan peka. Mungkin saudara akan cek sesuatu di dalam media sosial, tetapi engkau akan peka. Oh, ini nggak penting saya baca sampai selesai. Bahkan kadang-kadang, ya saudara mungkin maaf kata ya, melihat ada banyak video-video yang ya maaf, ada hamba Tuhan satu, hamba Tuhan yang lain saling mulai beradu dan segala macam. Kalau kita di dalam roh, kita tidak usah perlu berpikir seperti itu atau ikut nombrong di situ, karena firman Allah itu memberikan damai, firman Allah memberikan sukacita. Artinya kita akan peka, kita tidak akan membiarkan waktu kita habis, energi kita habis, dan kita akhirnya confused, bingung dengan diri sendiri karena mengapa begini, mengapa begitu. Saudara nggak perlu buang-buang waktu, karena ada kepekaan spiritual. Saya percaya saudara akan yakin bahwa apa yang engkau dengar, apa yang engkau alami itu benar-benar membangun saudara. Jadi pisahkan diri dari hal-hal yang memang kita nggak perlu libatkan diri di situ. Artinya bangun spiritual. Bahkan dalam roh, kalau engkau punya roh yang luar biasa, Allah akan pakai engkau untuk melakukan sesuatu yang benar dalam kebenaran firman. Ya, kita akan belajar bicara dengan tegas dalam roh gitu ya. Itu salah. Jangan seperti itu. Nah, ini paling penting. Jadi kita mesti mengerti kalau roh kita baik, roh kita luar biasa, engkau akan peka terhadap tantangan-tantangan zaman. Engkau akan peka. Tidak ikut-ikutan, tapi engkau justru yang mengarahkan. Tidak ikut-ikutan, tapi yang hanyut gitu ya. Tapi engkau yang justru bangkit dan menyuarakan suara kebenaran. Ini paling penting, saudara. Ya, kalau kita punya kuasa, maka engkau akan menyuarakan suara kebenaran. Tidak ikut nombrong, hanyut. Ingat, hanya ikan yang mati yang selalu ikut arus.
Kalau ikan itu hidup, dia menantang arus. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Ini pencerahan pagi hari ini pendengar Sasando. Haleluya. Jadi ketika sudah di atas atau kita membaca informasi di gadget kita, kok kayaknya gitu ya, Iya. ini nggak udah beda arah, Betul. makanya tinggalkan begitu ya, Bu, ya. Aha. Supaya kita tidak masuk kemudian larut, karena kadang-kadang kalau Iya. seperti halnya nonton sinetron, kita tahu itu hanya sinetron, tapi kadang-kadang kita bisa baper, Bu. Iya, dan kadang-kadang apa yang menjadi peran yang antagonis, Nah, otomatis kita kebawa. kayak terekam. Nah, ini bahaya. Jadi Bahaya, memang betul. membutuhkan komitmen keluarga Iya, dari urusan kedagingan dan juga memastikan circle yang tepat ya, orang-orang yang tepat Iya. untuk membangun rohani kita. Betul. Nah, ketika membangun rohani, apakah harus selalu bagaimana kita bisa, oh ini pas buat saya, oh ini bagus ketika saya bergabung. Ini sebenarnya tipsnya seperti apa? Mungkin Iya. bisa dibagikan. Betul. Tantangan zaman itu justru kita dalam dunia, saudara. Jadi saudara tidak bisa tanda kutip juga memisahkan diri dalam arti gitu ya, tidak mau berkembang, nggak bisa begitu. Kita harus berkembang. Apa keadaan zaman? Ya kita mesti ini berkat Tuhan di lain sisi, karena kita semakin mengalami namanya kewawasan yang terbuka gitu ya. Apapun yang kita bisa tahu dunia, harus ada perkembangan. Tetapi sekali lagi, untuk bisa memisahkan apakah ini benar dan tidak, perlu benar-benar ada komitmen untuk bisa tinggalkan segala macam urusan-urusan kedagingan. Seperti Roma pasal yang ke-12 ayat 2 ya, berubahlah pemburuan budimu supaya engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Bahkan sampai lebih peka lagi, apakah ini kehendak Allah, apakah ini tidak. Jadi memang semua ditentukan dari spiritualmu, roh kedewasaan. Kalau rohmu saudara mulai dewasa, engkau akan peka. Jadi memperkaya diri penting, upgrade diri penting. Saya ingin tegaskan lagi, ya. Jangan jangan kaku dengan perkembangan zaman, terutama teknologi. Justru semua ini kita harus belajar mengupgrade diri, memperkaya diri dengan teknologi. Penting, saudara. Karena memang dunia ini apapun itu akan menggunakan teknologi. Gitu. Tetapi yang paling penting adalah kalau engkau punya roh spiritual yang dewasa, roh yang dewasa, maka engkau akan peka semuanya. Ya, engkau memperkaya diri, sementara engkau akan menyapu semua sampah-sampah yang memang itu adalah sampah. Nah, itu maksudnya. Jadi kita tetap berjalan maju dalam perkembangan zaman, tapi kalau ada sampah, kita akan sapu bersih. Kita tidak akan membiarkan diri kita malah jadi sampah. Itu, saudara. Luar biasa. Haleluya. Kita sapu ya, yang Iya, rusak, maju yang punya- terus, sapu, maju terus, sapu gitu loh, saudara. yang punya indikasi akan membawa pengaruh negatif, ada baiknya kita Iya. segera singkirkan. Betul. Baik Bu Sarlin, maunya berlama-lama. Haleluya. Boleh Yes. dikasih satu penguat kembali untuk kita semua pendengar Sasando terkait dengan bejana hati, betul yang Haleluya. siap untuk dibentuk dan menerima janji-janji Allah. Haleluya. Ingat, kalau ingin menerima janji-janji Allah yang luar biasa dalam hidupmu, ya, tidak usah berpikir kok lama sekali. Nggak usah mikir waktunya, saudara. Tapi bagaimana pikirkan kesiapan bejana hatimu. Oleh karena setiap hari selalu cek berskala, gitu ya, introspeksi diri. Apakah bejana hati saya baik-baik saja? Apakah pikiran saya adalah pikiran Kristus? Apakah hati saya udah indit dengan Tuhan, ada dalam sekali dengan Tuhan? Ini penting untuk saudara bisa lihat. Apakah masa lalu yang mengecewakan, masa lalu yang merugikan spiritualmu sudah engkau bereskan? Ya, maka berdoa, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hidupmu yang awal sudah dipanggil, ditetapkan, ditentukan, dan diberikan kuasa untuk pergi membawa saksi dari saksi Kristus. Percaya, ya, dari awal engkau telah dipilih, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, dia adalah Omega yang akan bertanggung jawab dengan kehidupanmu. Maka penting untuk engkau memisahkan diri dari segala macam urusan-urusan daging yang bisa melemahkan spiritualmu. Dan saya percaya dengan kedewasaan yang bertambah-tambah dalam rohmu, engkau akan peka dan engkau akan diberikan Tuhan kuasa otoritas. Janji Allah akan tergenapi dalam hidup saudara. Tetap semangat, tetap maju dalam Tuhan, dan ingat, cari dan cari terus orang-orang yang tepat,
yang membangun spiritualmu, support system untuk maju terus dalam Tuhan dan memperkaya dirimu dalam banyak hal untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Pegang janji Allah ya dan amin dalam hidup saudara. Haleluya. Saya akan berdoa bagi saudara yang punya program pergumulan, saya akan berdoa bagi saudara yang sakit. Mari imani, percaya dalam roh, janji Allah akan tergenapi. Kalau